Kita akan membahas tentang hukum berkorban. Ya. Kalau dalam versi ini dibacakan dengan rumah awalnya, apa hukum berkorban? Sunnatun. Jadi kurban itu bukan wajib, tapi hukumnya sunnah. Ya. Hukumnya sunat kapan disyariatkan? Kurban itu untuk umat Muhammad SAW. Banyak di antara teman-teman mungkin ada yang bertanya. Kita baca versi daripada kitab Qul-Yubi wasumiyat bi awali zamani fi'liha, dinamakan dengan udhiyah sesuai dengan awal mengerjakannya wuquduha. Jadi memang disyariatkan berkurban itu setelah kita sholat Idul Adha, biasanya itu sudah memasuki waktu duha. Itu pertanyaan dari sebagian teman-teman kita. Wa awwalu talbiha bisanati saniyati minal hijrati kal aidaini wa zakatil mali wal fitri. Sementara awal disyariatkannya berkurban adalah pada tahun yang kedua daripada tahun Hijriah, sama dengan sholat 2 hari raya Idul Adha ataupun Idul Fitri, wa zakatil mali, dan juga sama serupa hukumnya seperti zakat mal itu, dan zakat daripada fitrah. Ini seputar tentang hukum berkurban sunat, kemudian kapan disyariatkan pada tahun kedua daripada Hijriah, sama dengan sholat hari raya Idul Fitri, zakat mal ataupun zakat fitri. Ya, baik, mungkin penonton sudah banyak menanti tentang atensi ataupun pertanyaannya. Ini ada pertanyaan, Pak Ustadz, bolehkah berkorban dengan kelinci? Oh, kelinci pula ini, ataupun angsa. Ini yang biasa kita dengar korban itu kambing, sapi, onta, ataupun kerbau, yaitu ini kalau korbannya dengan kelinci ataupun angsa boleh tidak? Ya. Berdasarkan madhab Imam Ibnu Abbas, boleh kita berkorban dengan sesuatu yang berkaki 2. Tapi pendapat ini lemah. Jadi kalau orang kaya kok mengambil pendapat ini, berarti orang kaya itu kaya bakhil alias pelit, besar Johnny medit kelewatan ya. Ya toh. Ini pertanyaan yang pertama. Boleh berkorban dengan kelinci ataupun angsa, dengan catatan kita taklid kepada madhab Ibnu Abbas. Tapi ini ingat, ini adalah pendapat yang lemah. Coba secara logika saja, kalau seandainya kita naik kendaraan onta itu kan sebagai kendaraan kita. Kalau seandainya kita naik kendaraan besok kita di akhirat, kambing katakan, kuat bisa jalan. Tapi angsa ya nggak sampai-sampai. Ini secara logikanya seperti itu. Maka ini sangat lemah pendapat ini. Kalau seandainya kita berkorban adalah dengan angsa ataupun kelinci, lebih-lebih kalau orang kaya kelewatan meditnya. Ini pertanyaan yang pertama. Masih ada lagi pertanyaan? Oh, masih ada 4 lagi. Selanjutnya, kapankah pertama kali? Oh, ini apa ini? Kok sama pertanyaannya dengan tadi ini? Mungkin saudara ya? Atau kebetulan? Pertanyaannya sama. Kapankah pertama kali korban itu disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW? Sama, tinggalkan. Nggak usah dijawab. Selanjutnya, Pak Ustadz, saya memelihara sapi. Tatkala digembala, tatkala digembala tersangkut kupingnya. Mungkin sobek ini maksudnya ya. Tersangkut kupingnya. Bolehkah untuk berkorban? Oh iya pula ini. Ya. Di sini, di belakang di sini ada pembahasan. Wadzatu arajin wa aurin wa marotin wa juz'in. Nah ini
wala yaduru yasiruha. Jadi kuping kerbau, kuping sapi, kuping unta itu kalau terputus tidak boleh. Terputus separuh nggak boleh, seperempat nggak boleh. Jadi sobek tuh ditanya ini pertanyaannya. Tengok dulu, kalau sobeknya parah tak boleh. Tapi kalau sobek cuma sedikit tak apa-apa. Ini dalilnya di kitab Al-Mahali, wala yaduru yasiruha. Tidak menjadi mengapa kalau terjadi cacat ataupun sakit yang sedikit gitu. Nah, ada dua pertanyaan lagi. Wah Ustadz, saya mau tanya, bolehkah binatang hewan yang sakit yang hampir mati ya, waduh, digunakan untuk korban? Wah, ini di sini dijelaskan, wa marotin wajarbin, sakit tak boleh di sini. Tapi kalau di sini wala yaduru yasiruha, sakitnya itu sakit ringan boleh. Tapi kalau sakit ini udah sakaratul maut ya nggak boleh lah. Nah, nggak boleh. Nggak ada fadilahnya untuk apa namanya disodakohkan kepada fakir miskin. Jelas ya Pak ya? Jelas. Alhamdulillah. Terakhir, pertanyaan terakhir nih Pak. Apa hukumnya kurban dengan sapi kurus? Ya pula sapi kurus untuk kurban. Nampak kali ini pelitnya yang mau kurban ya. Ya. Bolehkah kurban dengan sapi kurus? Ya. Kurusnya seberapa ini? Pak tinggal tulang doang atau gimana ini? Kalau kurusnya nggak terlalu kurus, boleh, karena tujuan daripada berkurban adalah lidafa'il fuqara, untuk melepaskan apa namanya kesulitan daripada orang fakir. Jadi kalau korban tinggal tulang, ya kalau yang dikasih orang udah tua, suruh gigit tulang ya, giginya pun tak ada, apa yang dinikmati? Ini toh. Nah, jadi kalau terlalu kurus nggak boleh, tapi kalau masih ada daging-dagingnya sedikit itu boleh untuk berkorban. Nah, itulah seputar tentang kurban. Dan mari juga ini ada tambahan sedikit, wa afdalu hal udhiya ba'irun summa baqarun summa dha'nun summa ma'zun. Sekarang untuk keutamaan di Indonesia nggak ada unta, tapi di sini dalam kitab Al-Mahali ini sebutkan tertib untuk keutamaan dalam berkorban. Yang pertama unta, kalau ada unta. Nomor kedua sapi. Nomor ketiga kambing. Nomor ketiga adalah kibas. Ini. Jadi kita ndak ada unta. Kalaupun ada mungkin kita ambil di kebun binatang, ditangkap sama Pak polisi. Nggak boleh itu binatang apa satwa ya. Nomor dua sapi. Cuman kebo nggak ada di sini. Kebo itu boleh ndak? Nah ini. Terus dalam kitab lain disebutkan kebo itu masih keluarga sapi. Ya, kebo boleh. Nah, untuk berapa orang? 1 ekor kebo untuk 1 ekor sapi untuk 7 orang. Nah, untuk 7 orang, 1 kambing 1 orang. Jadi kalau 1 kambing untuk 7 orang nggak boleh. 1 kambing 1 orang, 1 kerbau, 1 sapi 7 orang.